Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita letakkan tangan kita di dada, kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan, apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan, apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk kepada seri khotbah doa. Ya, seri khotbah doa pemenang. Sehingga saya mohon semuanya konsentrasi. Amin. Saya mohon semuanya konsentrasi dan jangan ada yang sambil-sambil dicuri perhatiannya oleh handphone. Amin. Karena handphone tidak akan bisa membantumu, menolongmu di dalam kesulitanmu. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita di dalam kesulitan kita. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan, kemarin kita sudah selesaikan seri khotbah surat Yakobus, dan surat Yakobus berisi tuntunan praktis, tuntunan sehari-hari di dalam kita melangkah untuk tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan bagi yang ingin mengulang atau yang bolong-bolong ingin melengkapi firman Tuhan di surat Yakobus, dapat melihat di channel YouTube saya PDTIR Sucipto Lubis. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Saya Sucipto Lubis, gembala di sidang Jumat GPDI Pemenang ini, juga mengucapkan selamat datang kepada yang baru datang, baru bergabung, atau mungkin sudah lama tidak datang, baru hari ini datang kembali ke tempat ini untuk beribadah. Kami ucapkan selamat datang. Kita akan dibangun di dalam Kristus, ke arah Kristus di tempat ini. Haleluya. Dan kita akan dibangun di dalam takut akan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam seri surat Yakobus terakhir pasal 5 kemarin ayat yang ke-12 sampai ke-20, betapa pentingnya doa. Bahkan dikatakan di situ, bagi yang menderita baiklah ia berdoa. Amin. Bukan baiklah ia cerita ke sana kemari. Bukan dikatakan bagi yang menderita hendaklah dia curhat di Facebook. Tidak, baiklah ia berdoa. Bagi yang sakit juga dikatakan supaya dia didoakan oleh penatua jemaat. Bahkan jelas dikatakan di situ, hendaklah kita saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan satu sama lain. Karena memang doa ini sangat penting. Karena doalah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Sekeras apapun kita menyanyikan aku terhubung denganmu, kalau kita tidak berdoa, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak akan ada. Dan hari ini kita akan mulai masuk kepada seri khotbah doa pemenang selama 4 minggu berturut-turut. Selama 4 minggu berturut-turut kita akan masuk di dalam seri khotbah doa pemenang. Haleluya. Dan saya mohon semuanya fokus konsentrasi selama 4 minggu ini, karena ini adalah dasar kita sebagai pengikut Kristus. Doa itu adalah nyawa, adalah nafas daripada pengikut Kristus. Haleluya. Dan di dalam Kisah Rasul 4, Kisah Para Rasul 4
Di situ dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes, mereka ditangkap, mereka diinterogasi, mereka dimarahi oleh imam besar, oleh imam-imam di bait suci Allah, oleh orang-orang Farisi, karena mereka memberitakan firman tentang Yesus. Dan karena mereka di tempat itu juga mengadakan mujizat, sehingga firman yang mereka beritakan tidak bisa dibantah lagi, karena ada kesaksian yang indah tentang mujizat di tempat itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes juga. Sehingga ada begitu banyak orang-orang Yahudi akhirnya menjadi pengikut Kristus. Di dalam pasal 2, bagaimana 120 orang menjadi gereja mula-mula yang menunggu di loteng Yerusalem di dalam doa. Ingat, gereja berdiri mula-mula di loteng Yerusalem itu karena doa. Tetapi di pasal 4, setelah jumlah pengikut Kristus ini menjadi 3.000, menjadi 5.000, akhirnya Petrus dan Yohanes dipanggil oleh imam-imam dan imam besar pada saat itu di bait suci Allah, dan mereka diancam. Kepada Petrus dan Yohanes, mereka mengatakan, jangan beritakan lagi tentang Yesus, jangan buat lagi mujizat, jangan, karena imam besar dan imam-imam akhirnya kehilangan pengikut, karena pengikut mereka akhirnya menjadi pengikut Kristus. Keluargaku di dalam Tuhan, persekusi yang dialami oleh gereja mula-mula itu karena ketakutan dari imam besar, imam-imam, dari orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang kehilangan pengikutnya, karena kebanyakan mereka kehilangan pengikut karena mengikut Kristus. Dan sekarang ini juga seperti itu. Umat Tuhan dipersekusi. Di Indonesia ibadah di rumah-rumah, ibadah doa saja pun di rumah bisa dibubarkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Gereja yang sudah punya IMB pun bisa dibongkar, bisa di-stop ibadahnya. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan pengikut. Karena pengikut mereka sudah banyak menjadi pengikut Kristus. Sama seperti Kisah Rasul pasal 4 ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Sesudah Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka pergi kepada siapa? Kepada orang-orang percaya. Bukan kepada semua orang, bukan kepada sembarang orang, tetapi mereka pergi kepada teman-teman mereka. Kemarin di dalam seri khotbah surat Yakobus bagian terakhir, kita juga mendengar firman supaya kita tertanam di gereja lokal. Katakan amin. Supaya kita memiliki orang-orang benar di sekeliling kita, tempat kita curhat, tempat kita mengaku dosa, tempat kita saling mendoakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka tidak curhat ke sana kemari. Mereka datang kepada sesama
anak Tuhan. Dan mereka menceritakan apa yang baru mereka alami di bait suci. Dan di dalam ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, perhatikan baik-baik keluargaku di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Mereka bersama-sama berdoa. Gereja mula-mula diawali dengan doa. Dan pada waktu mereka kesulitan, mereka juga bersama-sama berdoa. Mereka berseru kepada Allah. Keluargaku di dalam Tuhan, kalau saja kita selalu berseru kepada Tuhan, kalau saja kita senantiasa berdoa kepada Tuhan tentang keluarga kita, tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya, maka tidak akan ada keluarga anak Tuhan yang pecah. Tidak akan ada rumah tangga yang retak. Kalau saja kita seperti gereja mula-mula bersama-sama berseru kepada Allah. Yang terjadi sekarang keluargaku di dalam Tuhan, ada begitu banyak hubungan yang retak antara orang tua dan anak. Ada banyak yang retak hubungan antara suami dan istri. Kenapa? Karena sibuk mengerjakan apapun kecuali berdoa. Suami-suami, berapa kali engkau doakan istrimu? Istri-istri, berapa kali engkau doakan secara khusus suamimu, pernikahanmu, keluargamu, rumah tanggamu? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ada banyak orang sekarang ini menghabiskan waktu berjam-jam scrolling Facebook, scrolling YouTube, hanya untuk mencari yang lucu-lucu, hanya untuk mencari yang aneh-aneh. Bahkan dapat membuang waktu 4 jam, tetapi tidak mau untuk mencari wajah Yesus di dalam doanya hanya sejam saja pun. Ada orang lebih sibuk menggosip sana, markombur sini sampai berjam-jam, tetapi tidak punya waktu untuk berseru, untuk berdoa. Ada yang menghabiskan waktu berjam-jam di kedai tuak, di kedai kopi, tetapi tidak mau menghabiskan 1 jam saja untuk berdoa. Itu kenapa tidak heran banyak keluarga Kristen sekarang ini retak. Tidak heran banyak pernikahan orang Kristen retak. Tidak heran banyak masa depan orang Kristen sekarang ini sedang tengkurap. Karena tidak berdoa. Karena tidak berdoa.
Firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 4 dikatakan dengan jelas, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak orang pengen Tuhan mengerjakan yang baik dalam hidupnya. Banyak orang pengen dipelihara Tuhan. Banyak orang kepingin merasakan mujizat itu, tetapi tidak mau berdoa. Padahal firman jelas berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, kalau mau yang terbaik dari Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Melalui doa. Melalui doa. Omong kosong kita menjadi pengikut Kristus kalau kita tidak pernah berdoa. Omong kosong kita katakan iman kita kuat kalau kita tidak pernah berdoa. Haleluya. Haleluya. Dikatakan di dalam Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan kedua. Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan kedua. Saya mau kita membaca ini bersama-sama. Mazmur 116 ya. 1, 2 ya. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini adalah perkataan Daud, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kembali ke ayat 1. Dan salah satu yang paling utama kenapa Daud mengasihi Tuhan, karena Tuhan mendengarkan suaranya, Tuhan mendengarkan permohonan Daud, Tuhan mendengarkan doa Daud. Kita lebih sering ingin didengar orang daripada didengar Tuhan. Tapi Daud begitu menghargakan bahwa Tuhan mendengar doanya, suaranya, permohonannya. Seringkali orang Kristen pada saat terjadi masalah di dalam hidupnya, yang ada di dalam hatinya apa? Dia mencari orang-orang untuk mendengarkan keluhannya. Dia mengeluh di Facebook, dia mengeluh di kumpulannya, dia mengeluh ke sana kemari, tetapi dia tidak pernah berseru kepada Tuhan. Karena dia tidak menghargakan Tuhan mendengar permohonan dan suaranya. Tetapi Daud, keluargaku di dalam Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, sebab Tuhan mendengarkan suaraku dan permohonanku. Pada waktu Daud melawan Goliat, Daud berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Pada waktu Daud dikejar oleh Raja Saul dan kemudian dikejar oleh Filistin, Amalek, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Pada waktu Daud di Ziklag, dia bersama pengikutnya mendapati perkemahan mereka sudah dijara oleh bangsa Amalek. Istri-istri dan anak mereka juga ikut ditawan oleh bangsa Amalek. Sehingga pengikut Daud ingin melempari Daud sampai mati. Daud mengambil baju efod. Dia bersujud di hadapan Allah. Dia berdoa. Tuhan menjawab. Tuhan mendengar. Tuhan menjawab. Pada waktu Daud dikhianati dan dikudeta oleh anak kandungnya sendiri, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tetapi Tuhan menjawab, Tuhan menolong karena Daud berdoa. Haleluya. Pertanyaannya,
Seberapa sering engkau berdoa? Setiap hari kah? Atau kadang-kadang kalau ingatkah? Ayat Kisah Para Rasul 4. Kembali ke Kisah Para Rasul 4. Ayatnya yang ke-24 tadi. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Selanjutnya, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia." Ayat 26, "Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya, keluargaku di dalam Tuhan. Mereka mengulang janji Tuhan di dalam doanya." Sering kita mengulang janji Tuhan di dalam doa kita. "Bukankah Engkau Allah yang memeliharakanku, Tuhan?" Tetapi kita mengatakan janji Tuhan itu di dalam doa kita bukan untuk mengingatkan Tuhan tentang janjinya, tetapi untuk mengingatkan kita siapa Tuhan kita. Haleluya. Untuk meneguhkan iman kita di dalam doa kita. Tuhan tidak perlu diingat-ingatkan janjinya. Karena firman berkata Tuhan tidak dapat berbohong. Firman berkata setiap titik, setiap nokta tidak akan hilang. Tetapi kadang kita harus mengucapkan janji Tuhan itu di dalam doa kita untuk mengingatkan diri kita. Katakan amin. Untuk meneguhkan iman kita. Ayat berikutnya. "Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka berseru menyatakan masalahnya kepada Tuhan." Seberapa sering kita menyatakan masalah kita kepada Tuhan? Bandingkan dengan seberapa sering kita menyatakan masalah kita kepada manusia. Saya pernah melihat ada seorang istri, kalau punya masalah dengan suaminya, dia ngadu ke mamanya. Tapi gak pernah ngadu kepada Tuhan. Mereka mengadu kepada Tuhan di dalam doanya. Karena memang doa adalah nafas, nyawa dari pengikut Kristus. Katakan amin. Katakan haleluya. Di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-13. Matius 21 ayat yang ke-13. Kita mau baca sama-sama. 1, 2 ya. "Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa." Haleluya. Rumah apa? Rumah doa. Bukan rumah khotbah walaupun khotbah itu sangat penting. Bukan rumah pujian walaupun pujian itu sangat penting. Tetapi rumah doa. Karena di dalam doalah kita terhubung dengan Tuhan. Ini GPDI pemenang. Gedung ini bukanlah rumah Tuhan kalau tidak ada doa.
Kalau kita jemaat Tuhan di sini tidak hidup di dalam kehidupan doa, ini hanya gedung, ini bukan rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan selalu diisi dengan doa. Katakan amin. Katakan haleluya. Tubuhmu bait suci Allah. Apakah engkau yakin? Kalau engkau tidak memiliki kehidupan doa, tubuhmu hanya tubuhmu, bukan bait suci Allah, bukan rumah Tuhan. Rumahmu, rumah tanggamu tidak akan ada Tuhan di dalamnya jika engkau tidak berdoa. Itu kenapa doa harus setiap hari. Haleluya. Siapa di sini yang bapaknya pernah nginap di rumahnya? Yang orang tuanya pernah nginap di rumahnya? Ada? Yang sudah berkeluarga terus orang tuanya datang ke rumahnya nginap. Bagaimana perasaan bapaknya? Kalau di rumah itu dia tidak diomongin, dia tidak dipedulikan, dia tidak pernah disapa. Begitu jugalah Tuhan di rumah kita. Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah menyapa Tuhan, kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka Tuhan pun pergi dari rumah kita dan itu bukan rumah Tuhan lagi. Doa. Haleluya, doa. Dan mereka menyatakan masalahnya kepada Tuhan di dalam doa. Kembali ke Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Keberanian. Karena Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan keluargaku di dalam Tuhan. Yang mereka minta adalah keberanian memberitakan firman. Dan ini juga doa saya. Supaya Tuhan memberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ada juga pendeta-pendeta, gembala-gembala yang sudah takut memberitakan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Karena takut kehilangan jemaat. Takut kehilangan popularitas, takut kehilangan followers. Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, keberanian untuk menghadapi masalahnya, keberanian untuk menghadapi Goliat-Goliatnya. Keluargaku di dalam Tuhan, kenapa takut? Karena orang yang takut, dia takut karena menghadapi ketidakpastian. Dia takut bagaimana nasib anaknya nanti. Karena merasa tidak pasti anaknya itu bisa berhasil. Dia takut apakah nanti kalau kontrak rumah ini sudah selesai, dia bisa dapatkan uang untuk memperpanjang kontrak rumahnya. Dia takut karena tidak pasti. Takut menghadapi masa depan. Kenapa? Saya mau kuliah Tuhan. Tapi keluargaku miskin, uangnya dari mana? Tidak pasti, maka dia takut menghadapinya. Tapi kami mau katakan satu hal keluargaku di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mudah-mudahan, katakan amin. Di dalam Tuhan yang ada hanya kepastian. Karena Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah kepada kita.
Amin. Haleluya. Engkau merasa tidak pasti karena engkau tidak berdoa. Orang merasa tidak pasti Tuhan tolong atau tidak nanti karena dia tidak berdoa. Orang merasa tidak pasti apakah kebutuhannya cukup nanti karena dia tidak berdoa. Orang-orang yang berdoa, Tuhan berikan keberanian menghadapi gunung-gunungnya, menghadapi Goliat-Goliatnya. Itu kenapa hiduplah di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Minggu depan kita akan mendengar firman Tuhan mengenai bagaimana berdoa yang memiliki kuasa. Datang semua minggu depan. Supaya kita diperlengkapi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat 30. Perhatikan baik-baik ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ulurkanlah tanganmu karena pada saat kita berdoa kita sedang menarik tangan Tuhan untuk terulur kepada kita. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana mungkin kita bisa menarik tangan Tuhan itu kepada kita untuk terulur? Bagaimana mungkin kita menarik mujizat itu kalau kita tidak berdoa? Banyak orang ingin tangan Tuhan terulur, tapi nggak mau repot-repot berdoa. Dari mana mungkin? Dari mana mungkin? Haleluya. Haleluya. Ayat 31. Perhatikan baik-baik ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Ngapain? Berdoa. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ngapain? Menyanyi. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat berikutnya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas ditangkap karena memberitakan tentang Yesus dan mereka dipenjara persis di tengah penjara itu, dikelilingi oleh sel-sel lain. Sel-selnya semua terkunci. Mereka juga dibelenggu. Tetapi Paulus dan Silas tidak mengeluh. Berapa banyak di antara kita kalau sedang terbelenggu oleh masalah, yang kita kerjakan hanya mengeluh, hanya bersungut-sungut. Paulus dan Silas tidak. Mereka berdoa, mereka menyanyi, katakan amin. Karena bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi, dan tempat penjara itu goyang oleh gempa bumi yang hebat. Sel-sel terbuka dan belenggu mereka terbuka. Saya tahu ada di antara kita
Yang sedang terbelenggu oleh masalah. Betul apa betul? Terbelenggu oleh penyakit. Terbelenggu oleh keuangan yang sedang menurun. Terbelenggu oleh hubungan antara suami dan istri yang sekarang ini sedang tidak harmonis. Saya tahu. Tapi kalau mau belenggu masalahmu, Tuhan lepaskan, Tuhan buang, maka berdoalah dan menyanyilah, haleluya, menyanyilah puji-pujian bagi Tuhan. Karena di dalam doa, pada saat hadirat Tuhan turun, maka akan ada goncangan yang hebat. Yuk kita lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang pertama. 2 Tawarik 7 ayatnya yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. 2 Tawarik 7 ayatnya yang pertama. 1, 2 ya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Setiap kali kita selesai berdoa, ada api Tuhan yang turun. Memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan. Keluargaku di dalam Tuhan, pelayanan itu adalah korban persembahan kita. Ya. Markus Dasko itu sekarang sedang di multimedia. Itu korban persembahan mereka. Tadi ada Yusuf Sion di musik. Itu korban persembahan mereka kepada Tuhan. Ada Singers, ada WL. Itu korban persembahan mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah api Tuhan memakan habis korban persembahanmu? Ada banyak orang bertalenta. Dengan bangga melayani Tuhan dengan talentanya. Tetapi api Tuhan tidak turun membakar habis persembahan mereka. Karena mereka tidak hidup di dalam doa. Pelayananmu akan kering. Karena persembahanmu tidak dibakar Tuhan dengan api Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan. Karena engkau tidak hidup di dalam doa. Ada begitu banyak sekarang ini di luar sana pelayan-pelayan Tuhan yang tidak hidup di dalam doa. Hanya mengandalkan talenta saja. Berpikir bahwa pelayanan ini hanyalah pertunjukan saja, hanya show. Ayo pelayan-pelayan Tuhan, perbaiki kehidupan doamu. Supaya Tuhan memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihanmu. Supaya kemuliaan Tuhan memenuhimu. Haleluya. Begitu juga dengan rumahmu. Begitu juga dengan rumah tanggamu. Begitu juga dengan pernikahanmu. Penuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoalah. Berdoalah. Haleluya. Supaya api Tuhan memakan habis korban bakaran dan korban sembelihanmu. Supaya kemuliaan Tuhan memenuhi rumahmu, memenuhi pernikahanmu, memenuhi rumah tanggamu, memenuhi masa depanmu, memenuhi perdaganganmu, memenuhi pelayananmu. Ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Tahun depan kita akan jadikan GPDI Pemenang menjadi revival center. Pusat kebangunan rohani. Pusat kebangkitan kita semua. Tetapi itu membutuhkan doa. Membutuhkan doa.
Rumah tanggamu membutuhkan doa-doamu setiap hari. Pernikahanmu membutuhkan doa-doamu setiap hari. Ekonomimu membutuhkan doa-doamu setiap hari. Suamimu membutuhkan doa-doamu. Istri-istri membutuhkan doamu, bapak-bapak. Haleluya. Jangan nanti korban bencana di Sibolga, di Tapanuli Tengah didoakan, tapi istrinya pun tidak pernah diingatnya untuk didoakannya. Jauh amat ke Sibolga sana, istrimu di rumahmu doakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 mulai. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama yuk. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun dosa kita sudah seperti apa yang paling hitam di dunia ini? Aspal. Sudah merah kirmizi katanya. Tapi begitulah kasih Tuhan. Apabila kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, mengampuni dosamu dan memulihkan negerimu, memulihkan keuanganmu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan rumah tanggamu. Tetapi berdoa. Haleluya. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Makanya dikatakan merendahkan diri, berdoa. Karena berdoa baru bisa dilakukan kalau kita merendahkan diri kepada Tuhan. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang malas. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang suam-suam kuku yang akan dimuntahkan Tuhan. Karena kalau kita menghargakan Tuhan, maka kita akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Haleluya. Dan ingat keluargaku di dalam Tuhan, kalau engkau membutuhkan mujizat itu, pemulihan itu hanya bisa diraih dengan doa. Haleluya. Dengan apa? Doa. Amin. Tetapi seperti di dalam surat Yakobus pasal 5 kemarin bagian terakhir dikatakan kita harus hidup benar dan kita harus memiliki iman di dalam doa kita. Haleluya. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu kenapa dikatakan di sini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Doamu tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan pertobatanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan masuk
bagaimana kita harusnya berdoa. Karena di dalam surat Yakobus 4 dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, ataupun kamu berdoa tetapi kamu salah berdoa. Supaya jangan ada yang salah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam doa kita. Tetapi ambillah keputusan keluargaku di dalam Tuhan. Mulai hari ini miliki komitmen untuk berdoa setiap hari. Katakan amin. Setiap hari dengan sungguh-sungguh, dengan hasrat yang menggebu-gebu kepada Tuhan, dengan kerinduan kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan akan terulur akanmu. Dan setelah selesai engkau berdoa, api Tuhan akan turun di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah masa depanmu. Dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ingin didoakan secara khusus untuk datang ke depan dengan iman. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakanmu. Mari kita berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ingin didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Tuhan pasti menjamahmu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin. Kami masih mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Tuhan pasti menjamahmu. Amin.